Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Nama saya Dila Khairunisa dari Prodi PAI semester 4 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tugas saya, yakni tugas UTS, ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Ade Yulianti MPDI. Di sini saya mengambil tema tentang pengembangan pendidikan agama Islam di era milenial. Langsung saja kepada pembahasan. Sebelum ke pembahasan yang pertama, yaitu kita harus mengetahui dulu permasalahan yang ada pada era ini gitu. Era milenial itu permasalahannya seperti apa, sehingga kita kelihatan nanti apa yang harus kita lakukan di apa yang kita harus lakukan di era di pendidikan agama Islam itu. Jadi kita harus lebih tahu dulu era milenial ini, yaitu era milenial yang hadir setelah eranya global. Nah, era global ini meninggalkan suatu permasalahan terhadap kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang paling ketara itu adalah permasalahan pada kehidupan seseorang, yakni dari gaya hidup seseorang, di mana gaya hidup seseorang itu tidak melihat tidak kurangnya etika dan moral seseorang yang ada pada era milenial ini. Era milenial ini terjadi pada seseorang yang lahir pada tahun 2000-an, sehingga sekarang itu menginjak masa-masanya remaja gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk orang yang lebih tua ataupun akan mengikuti zaman itu. Nah, di sini ciri-ciri atau sifat-sifat dari era milenial ini yaitu seseorang yang suka kebebasan. Dia menentukan hak dan pilihan mereka itu dengan sesuai dengan kemauan mereka, hak dan kewajiban mereka tentukan sendiri. Mereka tidak suka untuk diatur-atur lebih ke sana, dan segala sesuatunya yaitu tadi ditentukan oleh diri sendiri, mana yang dia lebih suka yaitu dia ambil gitu. Terus kritival gitu, out of the box gitu, melihat sesuatu itu ide gagasannya itu sangat luas, sangat wawasan sangat luas, idenya dan gagasan sangat kreatif, inovatif, dan pokoknya gitu. Terus confident itu lebih ke percaya diri seseorang itu lebih timbul gitu, karena mereka dari tadi kritisnya, terus dari suka kebebasannya, jadi lebih ke out of the box aja gitu. Mereka melihat sesuatu dengan daya nalar mereka sendiri, dan gimana suka mereka gitu. Karena sukanya mereka ini dia lebih percaya diri timbul gitu. Nah, terus dalam kehidupan sosial lebih ke kurangnya berkomunikasi sosial itu, hubungan sosial itu jelek karena kerjasama, gotong royong dan lain-lain itu sudah mengurang gitu. Terus media teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat banget kemajuannya, sehingga era milenial ini suka dengan informasi yang bersifat instan gitu, mau itu hoax atau fakta, karena di media komunikasi sangatlah banyak informasi tersebut. Jadi
lebih lebih banyak menerima segala sesuatu yang lebihnya yang terkesan instan gitu. Terus kita mau belajar dimanapun kapanpun ya kita bisa gitu dengan cara media komunikasi ini, itu alat elektronik yang canggih ini gitu. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau. Contohnya dalam pandemi COVID-19 ini, kita menggunakan sedemikian rupa media informasi, teknologi dan lain-lainnya menggunakan alat elektronik yang berkembang sangat pesat pada zaman sekarang gitu. Kita bisa rasakan manfaatnya itu. Cuman di sini banyak yang memperlakukan atau menggunakan media ini dengan terlalu hyper atau terlalu berlebihan, dan sehingga menimbulkan efek yang negatif gitu. Tidak bisa membedakan mana yang positif dan negatif. Godaan setannya itu terlalu besar buat saya dan buat semuanya gitu. Nah, godaannya itu terlalu besar sehingga banyak orang-orang yang anak muda yang sekarang terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pornografi, seks bebas, minuman keras dan lain-lain. Itu terjadi pada lingkungan atau hubungan mereka yang ada yang ada di era ini, karena konstruksi pemikiran mereka sudah terkonstruksi sedemikian rupa sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dan yang kita tahu kan positif dan negatifnya itu tergantung pada kesadaran diri pribadi. Jadi kita harus bisa memfilter segala sesuatunya, mana nih yang baik gitu, mana nih yang cocok buat saya gitu, mana yang kiranya positif untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, disinilah cuman permasalahannya itu tadi, banyak orang yang tidak mempergunakannya dengan baik, terus ya gitulah, terlalu hyper dan lain-lain, sehingga Indonesia itu mencapai tingkat tertinggi, entah keberapa lah, kedua atau berapa pengguna sosmed dan internet yang paling tinggi itu. Jadi bisa dibilang beberapa jam dari 24 jam itu, setengah atau 3/4-nya jam itu digunakan oleh sosmed dan internet. Nah, itu sangat miris sekali. Kita Indonesia termasuk orang yang sangat milenial banget, milenialnya yang ke arah negatif. Cuman ya itu tadi, tugas pendidikan agama Islam itu masuk kepada suatu permasalahan ini. Nah, di sini masuk pada apa sih itu pengajar. Kita harus tahu dulu pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan dan pengajaran aja dulu. Kita suka salah membedakan atau salah persepsi apalah gitu. Nah, terhadap dua kata ini. Nah, perbedaannya terletak pada pendidikan. Pendidikan itu lebih bermacam-macam varian. Ada yang formal, informal, ataupun non formal. Nah, dan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang dalam keluarga yang itu dididik dari kecil, dari kita balita mungkin. Pendidikan agama Islam itu harus masuk terhadap lingkungan keluarga tersebut, sehingga dewasanya nanti kita bisa melihat bagaimana sikap dan potensi seseorang, bagaimana dia mempunyai rasa, sikap, dan karakteristik. Segala sesuatunya bisa dilihat dari bagaimana lingkungan keluarga mengajarkan atau mendidik mereka dengan segala sesuatunya. Nah, dan bukan lingkungan keluarga saja, tapi lingkungan sekitar juga, misalkan lingkungan masyarakat, lingkungan ya itulah yang paling terdekat dalam diri kita. Itu pendidikan. Kalau pengajaran menekan kepada kita memberikan nilai-nilai ataupun nilai-nilai agama
pendidikan, intelektual, dan lain-lain, sehingga bertujuan untuk meningkatkan kualitas karakteristik seseorang pada sifat yang lebih baik gitu. Itu pengajaran. Jadi mempunyai tujuan tertentu, jadi menghasilkan suatu sikap atau karakteristik yang lebih baik lagi. Itu pengajaran. Nah, pendidikan beda lagi. Jadi pendidikan agama Islam adalah pendidikan di mana kita harus bisa memberikan suplai ataupun asupan terhadap seseorang untuk bisa lebih berhati-hati dalam adanya era milenial ini. Nah, pengembangan agama Islam, pendidikan agama Islam sangatlah luas. Di setiap lini sektor pengembangan ini, agama Islam ini sangat diperlukan gitu. Baik itu dari segi spiritualnya, terus imajinasinya, terus jasmaninya, sosialnya, budayanya, ekonominya, terus jasmani, bahasanya gitu. Pokoknya pendidikan Islam ini semuanya terangkum dalam pendidikan agama Islam ini. Pokoknya semua lini sektor dari kehidupan manusia sangatlah ditentukan atau sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan agama Islam. Jadi pengembangannya itu sangatlah berat. Kita sebagai calon sarjana PAI harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tugas kita sangatlah berat gitu. Belum lagi nanti di era-era selanjutnya gitu. Kita harus mempersiapkan diri gitu. Bagaimana kita mengajarkan atau mendidik seseorang apabila kitanya saja tidak melek terhadap apa yang kita kaji gitu. Tugas kita sangat berat nanti gitu. Bukan hanya nanti, tapi sekarang saja kesadaran itu muncul dengan sangat berat sekali. Nah, pengembangannya sangat rentan sekali banyak ke lini sektor bercabang-cabang itulah. Tapi secara normatif, filosofis dan historis di sini gimana kita menyiapkan SDM yang unggul gitu. SDM yang unggul dan melek terhadap pendidikan agama Islam, sehingga dari keunggulannya itu mereka bisa menghadapi problematika yang akan dihadapi nanti di era milenial. Nah, bagaimana sih kita mempersiapkan dan menyiapkan agama Islam yang seperti itu, pendidikan yang seperti itu bagaimana gitu, untuk menyiapkan generasi muda untuk terjun lebih baik untuk kedepannya. Nah, yang pertama adalah sifat dan karakteristik yang baik, yang islami, yang sesuai dengan tuntutan. Tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana ya, pokoknya itulah yang paling nomor satu, itu mempersiapkan sifat atau karakteristik seorang generasi muda yang harus islami, dan intinya enggak islami juga seimbang sih, antara pengetahuan umum dan pengetahuan islaminya itu seimbang, sehingga bisa menyesuaikan dan tidak timpang gitu, sehingga moral dan etikanya itu tetap bagus gitu. Nah, terus apa lagi ya, tadi keteladanan. Terus kita lebih bisa memfokuskan diri kepada entrepreneur juga penting. Gimana Nabi Muhammad SAW itu seorang pedagang. Nah, kita di sini bersaing sangat hebat dalam bidang ekonomi. Nah, pendidikan agama Islam juga harus menekankan terhadap sebuah entrepreneur yang sesuai dengan syariat dan agama Islam, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan suatu generasi muda yang siap pasang badan untuk segala lini sektor gitu. Nah, juga dalam manajemen
manajemen modernnya gitu, mempersiapkan perhatian, ya gitulah pokoknya manajemen sosialnya harus dipersiapkan, terus perhatian yang cukup lebih besar lagi, bagaimana kita harus ya itu tadi, kita belajar untuk menyiapkan generasi yang unggul sehingga mereka tahu tentang agama Islam secara detail, syariat-syariatnya seperti apa yang harus dilakukan di era ini seperti apa, sehingga mempunyai karakteristik yang lebih dari biasa, sehingga ketika disandingkan dengan pengetahuan umum jadi sejajar gitu, nggak timpang ini gitu, karena ilmu pengetahuan itu kan umum, bisa saja kita mengambil dari barat dan lain-lain tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun kalau kita mempunyai pengetahuan yang luas gitu terhadap agama Islam itu sendiri, ya kayak kita mempunyai iman yang kuat, mau gimana pun ya kita tetap teguh gitu, tidak akan melenceng terhadap segala sesuatunya gitu yang menggoda kita gitu. Iya, itu intinya yang harus kita siapi untuk generasi muda nanti adalah yang pertama pendidikan, mau itu pendidikan tentang agama Islamnya, tentu entrepreneur terhadap suri tauladannya Nabi, terus mau ke zaman sekarang adalah manajemen yang modernnya seperti apa, itu harus diperhatikan banget. Nah, pendidikan karakter yang sangat penting dan pengetahuan sehingga kita nanti siap untuk menghadapi sebuah problem yang ada pada era milenial ini, dan kita udah siap pasang badan untuk kita teguh pendirian terhadap agama kita sendiri gitu. Dan tujuannya untuk apa sih gitu? Tujuannya untuk apa pendidikan agama Islam di era milenial ini gitu? Sangat jelas sekali gitu. Maksudnya ya sangat urgent sekali gitu pendidikan agama Islam ini. Tujuannya untuk menciptakan pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa, dia berintelektual boleh, tapi takwa itu jangan ditinggalkan. Gitu. Yang beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Intinya jadi suatu pribadi yang disegani dan menuntut pada tauladan, menjadikan tauladan dan suri tauladan, seperti belajar terhadap suri tauladannya Nabi Muhammad dan lain-lain. Kita harus bagaimana gitu dalam mensikapi kehidupan ini. Terus tujuan yang kedua adalah bahagia dunia akhirat. Di dunia bahagia kita harus mempelajari ilmu pengetahuan yang sangat luas ini. Maksudnya kalau misalnya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas di dunia ini, ya kita aman gitu. Maksudnya aman itu kita tidak ketar-ketir kemana-mana gitu. Dan akhirat sudah pasti orang yang berilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti adalah mempunyai ganjarannya gitu. Karena ada suatu hadis juga menyatakan bahwa mencari ilmu itu seumur hidup gitu. Yang penting kita bisa mensaring dan memilah dan memilih mana ilmu pengetahuan yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak salah kaprah dalam melakukannya, dalam menyikapi atau merealisasikan atau mengamalkan suatu ilmu pengetahuan tersebut. Nah, dalam kehidupan sosialnya, sosial ekonomi bangsa dan negara adalah tujuannya yaitu rahmatan lil alamin, rahmat kepada semuanya gitu, memberikan
ya gitulah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu sendiri itu Islam harus rahmatan lil alamin. Nah, terus yang terakhir adalah yang paling apa ya? Yang paling urgent itu tadi kan permasalahannya tentang teknologi yang berkembang pesat, modern sekali. Nah, di sini adalah bagaimana kita tujuannya menyiapkan generasi muda yang bisa menggunakan media teknologi dan informasi komunikasi ini, media yang modern ini bisa menggunakannya dengan sesuai dengan syariat atau tuntunan agama Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk salah kaprah atau salah mengamalkan sehingga tidak berefek negatif gitu. Yang tadi pokoknya step by stepnya adalah takwa, terus ya intelektualitasnya yang harus dijaga sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, karakteristiknya yang the best gitu, terus rahmatan lil alamin gitu, dan generasi muda yang sebagai tokoh penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara ini dipegang penuh oleh generasi muda sekarang. Bagaimana generasi menjaga suatu negara dan bangsa ini tetap rahmatan lil alamin, terus baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, itu harus kayak gimana ya? Kita harus pendidikan agama Islamnya yang harus ditekankan gitu, yang harus ditekankan. Sekali lagi kesimpulannya di sini adalah permasalahan dan pendidikan agama Islam itu sangat kolerasinya sangat berkaitan banget gitu, sangat menentukan segala sesuatunya, bagaimana masa depan dan sekarang harus gimana, itu sangat penting banget, urgent banget, dan jangan lupa sesuai dengan syariat Islam gitu, sehingga kita mencari pribadi yang unggul, karakteristik yang unggul gitu, baik the best pokoknya, sehingga nanti generasi muda sekarang bisa mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik lagi dan tidak meninggalkan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung pada syariat Islam. Tuh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.